Mudah-mudahan yang hadir ini semua adalah orang-orang yang mendatangkan berkah kembalinya kita masing-masing bawa pahala. Amin. Amin. Terima kasih. Nama sama dia. Ini jelas. Tadi enggak? Hah? Tadi kurang. Oke. Berapa? Begitu aja. Ayo kita ngaji yuk. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah alasan bagi kita seorang hamba Allah ini. Tidak ada alasan bagi kita sebagai makhluk Allah ini untuk tidak tahu syukur kepada Allah. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah. Halo, halo, bisa apa bu? Gimana dia sikap ya? Mau bagaimanapun keadaan dan kondisi kita hari ini, itu yang terbaik dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam hidup ini kita mau nggak jadi kekasihnya Allah? Oh ya. Makanya maaf, dalam kitab Nasaihul Iman karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Battani, beliau mengatakan kenapa Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan gelar Khalilullah. Khalilullah itu kan artinya kekasih Allah. Nah, kenapa kita bisa dibilang kekasih sama orang yang kita cintai? Karena ada keistimewaan kita. Belum? Bu, ibu cinta nggak sama suami? Ibu cinta nggak sama bapak? Waktu dia jawab, kenapa dia berantem di rumah mana? Ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu. Kenapa kita bisa saling mencinta? Karena ada keistimewaan kita. Betul. Pak Gubernur dicintai istri. Betul lah. Pasti dicintai istri. Istri pun mencintai Pak Gubernur. Pak Gubernur mencintai istri. Kenapa? Saling mencinta. Karena ada yang diistimewakan. Ibrahim begitu. Kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena Ibrahim punya keistimewaan. Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Battani, salah satu keistimewaan Ibrahim itu, Ibrahim tak pernah protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dia protes. Mau apapun dikasih Allah, santai aja. Nggak dikasih, selalu aja. Dikasih banyak, nggak sombong. Dikasih sedikit, nggak protes. Ibrahim mau. Kalau kita belum tentu. Ustaz nggak dikasih teh manis, protes. Nggak diajak sarapan, protes. Namanya apa tamu? Kamu ikut tuan rumah aja lah. Kata pepatah Arab kan al-baik kal-mayyit. Tamu itu seperti mayit. Berarti kan kamu harus ikut apa maunya tuan rumah. Kan posisiku di sini tamu. Berarti aku seperti harus mulut kemudian bilang mayit. Seperti mayit. Ikut nurut apa mau tuan rumah. Maka tak boleh protes. Nah, seorang hamba Allah dia harus begitu. Kalau mau jadi kekasihnya Allah, jangan pernah protes dengan ketetapan Allah. Kenapa? Allah tahu apa yang terbaik untuk makhluk.
Jangan protes kita. Makanya hidup ini sekarang tidak ada alasan untuk tidak syukur kepada Allah. Berapa banyak maaf hari ini orang yang telinganya mendengar, kakinya bisa berjalan, tangannya bisa bergerak, hatinya punya naluri, kendaraannya ada. Tapi berapa banyak orang yang ketika panggilan azan berkumandang telinganya terak-terak. Betul. Panggilan azan terak-terak telinganya. Pengumuman bansos cepat dari dia datang. Ini kan lucu sebenarnya. Lucu, kenapa lucu? Dikasih itu nggak tahu syukur. Nah, inilah orang yang nggak bisa memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Kesempatan nggak datang dua kali, Pak. Maka syukur, kita harus tahu syukur. Orang yang tahu syukur berarti kan orang yang tahu diri. Kenapa? Tahu terima kasih sama yang ngasih. Makanya hakikat syukur itu 3, Bu. Ya Allah. Bu, hakikat syukur 3 berapa? Berapa, Bang? 1. Hakikat syukur itu diterima. Mau kayak manapun modelnya terima. Mau bagaimanapun bentuk suamimu terima. Kita Ustaz terima. Dia Ustaz. Jadi kalau bersama ini kan. Dia Ustaz terima. Saya Ustaz terima. Enak suami PC. Kenapa Ustaz? Nafas dia sini-sini keluar. Hemat. Dipajak untuk kawan ini. Hitam, kecil, pendek, pesek, terima. Itu yang terbaik menurut Allah. Supaya kita tahu bersyukur. Terima. Ustaz, apa? Aku udah tua Ustaz, terima. Karena yang muda pasti tua, yang hidup pasti mati. Gak usah banyak tinggal. Hari ini terima. Suami mau bagaimanapun modelnya terima, syukurin, dan jangan pernah membantah. Kenapa? Itu tempat turunnya ridha Allah kepadamu. Dengar. Tapi kadang-kadang giginya ibu-ibu ini ada di jawabannya kalau dilakuin. Kalau Ustaz, bagaimana mau taat sama suami Ustaz? Semua kan tergantung suami Ustaz. Jika ada orang bibirnya, kan kurang mas-rasanya. Baik buruknya istri kan tergantung sama suami Ustaz. Bu, baik buruknya istri tidak tergantung kepada suami. Aku tak setuju sama ucapan. Tahu dulu. Jangan kau jadikan perkataan ini sebagai pembelaanmu, seakan-akan kau paling benar dan kami kau tindas terus. Kenapa menghantam ibu-ibu? Wajah kalian wajah tertekan semua ini, Pak. Kasihan awak suami. Jadi suami kadang-kadang tak besar-besar. Tahu tak besar-besar segini aja kan? Cuma awak tak besar-besar. Kenapa? Kau kadang suka menindas. Kau menjadikan kalimat baik buruknya istri tergantung kepada suami. Salah. Kalau baik buruknya istri tergantung suami, saya nggak setuju. Mana buktinya? Tengok hukum. Fir'aun. Orang seberang. Fir'aun. Fir'aun kelakuannya kayak hantu. Hantu kalah kelakuannya dibandingkan Fir'aun. Iblis akan jempol sama Fir'aun. Iblis mendatangin Fir'aun. Iblis sama Fir'aun ini CS baru, kawan dekat. Iblis ngomong sama Fir'aun, Fir'aun kan begitu, Fir kan gitu. Pakai kali kau gitu. Hebat Fir, salut aku sama kau gitu. Ya Fir'aun, kenapa Iblis?
Iblis. Kenapa kepada iblis? Hebat kau itu. Aku dia kata iblis. Diciptakan Allah dari api. Dikekalkan umurku sampai kiamat untuk menggoda anak cucu Adam, dan sudah jelas tempat neraka. Tapi seiblis-iblisnya aku dia, aku nggak pernah ngaku Tuhan. Dia kata Fir'aun, Pak. Seiblis-iblisnya aku dia nggak pernah ngaku Tuhan. Engkau manusia ngaku Tuhan, kan lebih iblis tuh dia. Iya. Berarti aku lebih hebat dari kau yang miskin. Bangga pula Fir'aun itu. Coba Bu, Fir'aun kelakuannya macam iblis, jauh lebih parah dari iblis. Punya istri namanya Asia. Bu, Asia Pak. Kenapa Asia? Asia baru jadi. Punya istri namanya Asia. Kelakuan lakinya macam setan, istrinya tetap bertakwa kepada Allah. Lakinya sampai sekarang jasadnya utuh, diutuhkan oleh Allah sebagai bahan apa? Sebagai bahan hikmah pelajaran bagi kita yang hidup dengan sok menentang Allah. Bininya sekarang di surga. Tengok, lakinya di neraka, bininya di surga. Hebat tak? Coba, makanya Bu, kalau ibu punya suami macam Fir'aun, senangkan aja Bu. Cepat ibu masuk surga. Ya benar nih. Maka baik buruknya seorang istri tidak tergantung suami. Fir'aun saja yang kelakuannya macam setan, istrinya masuk surga. Ustaz, belum puas. Oke, kasih contoh lagi. No. Kenal kan? Tebu. Taat kepada Allah, punya istri zalim kepada Allah. Padahal suaminya soleh, istrinya salah. Berarti baik buruknya seorang istri pun tidak tergantung kepada suami. Itu tergantung kepada dirimu bagaimana cara memuliakan suami, memuliakan Allah lewat menggapai ridha Allah dengan berbakti kepada suami. Selama suamimu tidak pernah mengajarkan kesyirikan dan mempersekutukan Allah, maka tetaplah taat kepadanya. Jadi baik buruknya istri bukan tergantung suami yang punya. Ya Bu ya, tetap berbakti Bu. Dengar Bu, jangan lawan aja buruk ini. Dengar Ibu, setengah mati suami mencari nafkah. Lagi yang suami menjaga di kantor, di dekat atasan, sampai ke rumah berjumpa hampir seceruk. Kasih ini. Jangan sedikit-sedikit curiga sama suami, tidak boleh. Suami cari nafkah itu yang baik itu siapa? Untukmu dan untuk anak-anakmu. Rela suamimu pergi pagi pulang, kadang-kadang tak pulang. Rupanya bukan cabang. Cocok lah pulang kan rupanya bukan cabang kawan. Hati-hati lah Wak. Lagi yang lagi awal DPR, hati-hati. Reses, rapat. Enggak Pak, aku bilang DPR sana ini Pak, bukan bilang Bapak, DPR sana. Cuman DPR sana sama sini kemarin pelantikannya sama, ini jelas-jelasnya. Jangan marah awak curiga sama suamimu. Suami pulang lama kau marah, suami pulang cepat kau curiga, ngapain? Gak ada benarnya begini Pak. Pulang lama mereka mulutnya. Kamu pulang. Oke, besok pulang cepat. Nah, bisa kau pulang cepat. Jadi selama ini kau lama-lama kan di luar kan? Mana handphone, periksanya handphone laki itu. Untuk apa ibu memeriksa handphone suamimu? Apa yang ibu tanya? Sepandai-pandainya ibu memeriksa handphone suamimu, lebih pandai lagi suamimu sebelum sampai rumah dihapusnya semua.
Ustaz kok tahu pemain semuanya itu. Ya, kita hari ini. Hati-hati, jangan juga. Apa yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita, maka diterima. Amin. Kalau kecil-kecil juga belas dan ada tipislah di bawahnya. Maka hari ini hakikat syukur yang pertama diterima. Ya Pak ya, kita dikasih Allah jabatan, jangan sombong, diterima. Diterima. Kenapa? Allah tahu. Allah kasih jabatan jadi pemimpin, diterima. Jangan awak protes. Allah tahu yang terbaik. Kita jadi Kapolres, diterima Pak. Kita jadi wakil DPRD, diterima Pak. Jangan Pak, terima Pak. Jangan dulu, ada yang pernah di Pak. Jangan dulu. Kita jadi sekda, diterima. Kita jadi ketua masjid, diterima. Kita jadi gubernur, diterima. Tapi ingat, jangan pernah kita kecewakan yang ngasih. Yang kedua, diterima. Yang kedua, dinikmati. Yang ketiga, jangan kecewakan yang ngasih. Hari ini maaf, banyak orang ketika dititipkan kenikmatan dunia, dia lupa dari mana kenikmatan itu datang. Betul tak? Ini aku bilang orang sana ya, orang Medan. Kan orang bilang orang Medan Pak. Kan orang Medan itu banyak yang berkawan sama orang sini kan gitu. Kadang orang ketika dikasih kenikmatan, dia lupa. Lupa apa? Lupa dari mana nikmat itu datang dan untuk siapa nikmat itu dikerjakan. Makanya hidup ini yang paling sulit bukan ketika diberikan Allah, susah. Kalau dikasih Allah susah, nampak itu ujian kita. Dinonjolkan, nampak ujiannya. Dimutasi, nampak ujiannya. Dikasih haus, nampak ujiannya. Dikasih lapar, nampak ujiannya. Dikasih mati, nampak ujiannya. Dikasih sakit, terasa ujiannya. Tapi jarang orang ketika diberikan kesenangan dia sadar kalau itu ujian. Makanya ujian yang paling berat itu ujian kesenangan Pak, bukan ujian susah. Banyak orang di batu besar dia lewat, tapi di batu kecil selalu dia terpleset. Betul ya? Makanya ujian ini, kenikmatan hidup ini ujian paling berat. Jangan sampai kita lalai dan jauh dari yang kasih nikmat. Banyak orang yang kayak begitu Pak, dulu hidupnya susah, begitu dikasih kaya, lupa siapa Sakarba. Siogianya dengan kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita, kita harus taat matinan, harus dekat kepada Allah. Makanya makna lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makna lain syakartum la azidannakum itu Bapak Ibu, bagaimana syukur yang menambah kenikmatan, syukur yang ketika diberikan kenikmatan, kenikmatan itu digunakan untuk menolong agama Allah. Nikmat begini yang mampu menambah nikmat lain. Dan orang lupa dikasih kenikmatan dari mana datang, mau kemana dibelanjakan, jangan. Ya. Contoh, Aseda, Mama dulu Aseda belum punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, tapi rajin ke masjid Pak. Padahal rumahnya jauh dari masjid, tapi 5 waktu ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Padahal gak ada kendaraan, jalan kaki terus pasengan. Di pasengan tiap hari jalan kaki ke masjid, kira-kira Allah nampak? Allah nampak gak? Allah melihat gak? Melihat. Allah mensaksikan gak? Allah melihat, Allah nampak, Allah mensaksikan. Ini nengok orang jalan kaki, tapi taat istiqomah kepadanya. Allah kasihan. Kasihannya Allah ditambah nikmat.
Tuh, saya nggak kemana-mana jalan kaki, kendaraannya nggak ada. Mikail dipanggil. Hari ini Mikail datang, Pak. Apa kata Allah? Pak Sedra kemana-mana nggak ada kendaraannya jalan kaki, tapi dia rajin ke masjid. Kesian apa ya, Pak? Ampunan supaya bisa beli motor. Oke, bisa motor beli, Pak. Dimampukan Allah beli motor, ini kan Allah muji. Allah ngelih dikasih motor, makin rajin ke masjid. Apa jalan ke masjid? Rupanya begitu dikasih motor, makin rajin ke masjid. Tinggal syukur, makin rajin ke masjid. Sholat maghrib, zuhur udah begini. Zuhur udah begini aja. Sholatnya di sana, merangin. Dikasih motor makin rajin ke masjid, Allah makin senang tuh Pak Sekda. Mikail, ini orang dikasih motor makin rajin nih. Tambah, kasih mobil, walaupun mobil inventaris, nggak apa-apa. Kasih mobil sama Allah. Dikasih mobil, bukan makin malas ibadah, malah makin rajin. Lebih rajin ketimbang dikasih motor. Dikasih mobil, rajinnya makin kebangetan. Sholat Jumat, Senin udah begini. Di sini Jumat sholatnya hari apa? Di sini sholat Jumat hari apa? Jumat dan Pasca Senin udah begini tuh. Saking dan senangnya. Dititipin mobil, makin rajin. Inilah yang memegang nikmat Allah yang banyak. Diberikan sehat, diberikan keberkahan. Jarang ada orang yang diuji dengan kesenangan dia berhasil. Makanya ujian yang paling berat dalam hidup ini bukan perkara susah, tapi ujian hidup yang paling berat ini adalah ketika kita dididik kesenangan. Maka hari ini kita para pimpinan, kita para pejabat jangan sombong. Diterima nikmati tapi jangan kecewakan dan nasib. Hari ini kita punya jabatan, hari ini kita bisa jadi pimpinan karena kita punya bawahan. Kalau nggak ada bawahan, aku bisa jadi pimpinan. Nggak bisa. Makanya terima, nikmati, dan jangan pernah kecewakan yang memberi kenikmatan. Karena ujian terberat dalam hidup ini bukan perkara susah, bukan perkara sulit, tapi ujian yang paling sulit itu adalah kesenangan yang dititipkan Allah kepada kita. Jangan sampai kita lalai menghadapi ujian kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Orang semua titipan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu nanti akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi. Mulutmu dikunci, tangan kakimu yang bakal ngomong. Mulutmu di dunia bisa bohong, di akhirat nanti dikunci. Tangan dan kaki kita yang bakal bercakap, semua kita dihisab Allah. Ustaz Ucai dihisab. Paling lama pernah dihisab. Berdua Bapak Bu, wakil DPR satu sel kita Pak, antri ribuan trian. Semua orang muda masuk surga, kita sendiri di sel. Tengok-tengok anak kita. Apa kata Pak Bu? Semana ini saya, semana lagi tahankan aku bilang. Mau tengok anak. Dan selamat nanti kita bawa ke DPR. Bapakku juga Pak. Tengok anak kita bertiga, saya Pak Bu, Pak Wakil. Gak habis orang ini semua masuk surga Pak. Dan tiap kami tidak lah. Pertama dipanggil wakil DPR di Provinsi Jambi. Wakil, maju Bapak. Kau selama memimpin Jambi, selama jadi wakil DPR, apa yang sudah kau buat?
tak bisa menjawab. Wah, dihantam, diselek apa? Habis, panggil gubernur. Pak, kalau panggil. Apa? Kawan saya nggak bisa masuk saat ini, Pak. Panggil Pak, maju Pak. Selama jadi gubernur, apa yang bisa kau jawab? Apa yang bisa kau buat? Wah, habis. Dua orang sehat. Habis lagi, aku terakhir kan. Ucai. Ya Allah. Kau selama jadi ustaz, apa yang kau omongkan, kau amalkan? Pas mau jawab, rupanya ada ibu-ibu dari pengajian provinsi Jambi ini terlambat masuk surga, ketinggalan apa? Protein. Pas turun, disangkanya Ustaz ingat aku Ustaz, yang ikuti lama lagi gara-gara ceramah Ustaz sekarang aku mandi subuh. Bagaimana model aku terima, tetap aku soleh sama dia, tetap aku jaga dia, tetap aku muliakan dia Ustaz. Oh iya, karena Allah apa jawaban itu kan? Malaikat berbisik, semana ya Allah, kan Ustaz tanya, bahwa sekalian masuk ke surga. Selamat kan, orang lain tidak harus kan? Kalau nggak saya yang nggak tahu Pak, kalau saya dulu Pak, kan dulu pernah pulang kan dulu sekarang ada yang cerita Pak. Hari ini kita sepakat diminta kan menjawab Pak. Maka jangan sampai maaf apa yang dikasih Allah malah membuat kita mengkhianati nikmat yang Allah titipkan sama kita. Ini semua titipan. Jabatan titipan, harta titipan, betul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, jangan kau lupa sedekah dengan harta. Jelas? Kalau ada hartamu, jangan kau lupa sedekah dengan harta. Sedekah nggak mesti banyak, biar 2.000 tapi rajin, biar sedikit tapi rutin. Daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah. Selamat pacar namanya. Ini di sana. Ada harta, mau sedekah dengan harta. Jangan dengan harta awak lupa. Ada harta awak sedekah, kasih anak yatim. Di beruntung kita punya gubernur luar biasa. Kenapa? Peduli sama anak yatim. Kenapa? Bulan Muharram kemarin beliau menyantuni 2.000 anak yatim di provinsi Jambi. Betul itu? Yang begini yang bagus, berarti apa? Dititipin harta, nggak lupa dari mana harta itu datang dan dibelanjakan rumah. Istiqomahkan Pak. Anak yatim, karena doa anak yatim itu makbul. Kan begitu. Sekarang apa? Harta nggak ada. Ya kalau hartamu nggak ada, semana kami mau sedekah? Kata Nabi, mangkan Allah berkuat. Falyatasaddaq biquwati. Ada kekuatanmu kalau orang dengan kekuatan. Jangan dengan kekuatanmu yang hebat kita sokaten, orang dipijak-pijak, dihina-hina, dihardik, yang tunjuk-tunjuk tangan di pinggang, masa sokaten kita. Mana? Pesantren. Oh mudahnya, kalau salah. Hari ini kita nggak sesuai kata. Bintang 1 awak jangan sokaten. Bintang 3 nggak boleh sokaten Pak, masih ada bintang 7, jangan baca yang saya. Ya benar. Tangan saya berbicara, ada kekuatan awak tolong orang yang lemah. Awak tengok ada nenek supaya anak menyeberang jalan. Stopkan kenapa begini? Jarang kali budaya begini kita lakukan. Kita kalau nengok nenek-nenek nyeberang kekayaan, bukan awak tolong. Makin awak bilang, mantap, gitu, tak boleh. Kalau awak susah nengok nenek tulang menyeberang, apa salahnya kita lari, kita stopkan mobil, ayo lewat. Tapi lama kali nenek itu jalan Ustaz, sepakan sini boleh bilang. Ya, selesai. Udah wasudang kan nenek itu Ustaz, tapi nenek itu tak tahu terima kasih, ya biar saja. Kenapa kita kali ini mengejar ucapan pengakuan dari manusia? Padahal pengakuan yang lebih kekal hanyalah dari yang Maha menciptakan manusia. Kali ini kita terlalu sibuk cari pengakuan makhluk.
Kalau itu cari pengakuan makhluk, belum tentu pengakuan makhluk itu diakui sama yang maha menciptakan makhluk. Tapi kalau kita sudah diakui sama yang maha menciptakan makhluk, makhluk mana yang tidak ikut mengakui? Betul apa ya? Ucai orang baik, kata orang, kata Allah, belum tentu. Ucai orang soleh, kata orang, kata Allah, belum tentu. Ini yang ngomong ini kan belum tentu lebih baik daripada yang tadi, Bang. Ini kan perkara yang beda aja sekarang. Ya benar ya, ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Nah, kalau dia bercakap apa pula itu membuat bisa. Katanya hidup ini yang kita cari pengakuan Allah, bukan pengakuan yang diciptakan Allah. Kalau kita diakui manusia, hanya sebatas manusia. Tapi kalau kita dapatkan pengakuan dari yang maha menciptakan manusia, sampai kapanpun pasti akan berada. Kalau kita sibuk hari ini mencari pengakuan makhluk, pengakuan manusia, inilah model-model manusia yang suka cari tukar itu. Cari tukar di depan pimpinan, menjilat. Ada orang yang gitu. Biasanya tukang-tukang orang ini harus sama itu kita itu. Maka itu cari pengakuan makhluk. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, kebaikan kita tidak diakui, biasa saja. Kalau sama dipikirkan tadi. Saya pun begitu, berapa banyak orang yang sudah saya tolong. Seberangkan nenek itu, bukannya terima kasih, dimaki-makinya kuat, dicacinya kuat. Seberangkan nenek. Begitu selesai itu seberangkan, dicacinya, menggadol tahu saya. Apa ini begitu kan? Kenapa nenek maki-maki aku? Kenapa nenek caci-maki aku? Dia bilang, kau tahu saya? Kenapa nenek? Aku baru nyebrang ke sana. Aku nyebrang ke sana, udah bawa balik aja ke kemari. Terus Pak nenek suruh nyebrang, terus balik balik. Kau soal marahnya itu. Jadi gimana cara balik lagi ke sana? Nah itu urusan kau lah nek. Maka kalau kita dididik kekuatan sama Allah, Allah yang benar. Jangan kita menghadapnya. Harta nggak ada. Tapi apa saya kuat? Kekuatan tak punya Ustaz, kami sudah tua, semanalah kami nak menolong agama Allah. Kata Nabi yang terakhir, man kana lahu ilmu, falyatashaddaq bi ilmu. Ada ilmu kita, maka sampaikanlah ilmu kita. Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang pendakwah. Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang ulama. Tapi kebaikan itu harus keluar dari mulut kita selagi orang ini. Watawasau bil haq, watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Itu tugas kita. Jangan pernah bosan. Mengingatkan ini bukan tugas kami saja, bukan tugas Pak Guru saja, tugas kita semua selaku manusia. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kalau tahu kita tentang kebaikan, sampaikan kebaikan. Balighu anni walau ayah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau melihat anjing tahu apa? Kalau kau melihat anjing, Bu, anjing itu memuntahkan belian. Jangan kau pandang anjingnya, tapi pandang apa yang dimuntahkannya. Yang dimuntahkannya belian. Belian yang kau sama, kau sucikan, kau jual. Laku nggak belian? Laku nggak? Aku ada keluar dari mulut anjing. Jangan tengok siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang diucapkan. Sekalipun anak kita yang menyampaikan nasihat kepada kita, anak yang kita lahirkan, selagi yang disampaikannya benar, maka terima, Bu. Jelas, Bu? Bu, jelas ya? Mami kan udah tua. Kalau nggak keluar pakai jilbab ini, buat di mana-mana kalau ini enggak keluar pakai daster saja, pakai baju gengsi, kemana-mana naik motor, kencang kurang kencang, dan berubah suara knalpot, kata knalpot.
Waktu dia kena racing, rupanya kulit nenek itu kena tampar sama angin. Semakin dalam, coba dia kata anak, elok nggak yang dibilang anak? Elok nggak yang dibilang anak? Selagi anakmu yang kau lahirkan mencakapkan tentang kebaikan, kau beruntung juga. Kenapa? Kau berhasil mendidik anak. Kata anak, ayah, udah ya, jangan lagi main slot. Tangkap juga kabel, main slot. Di online, di skater, tangkap. Kalau kepala dinas berperiksa handphone, itu yang ditangkap. Kenapa Ustaz? Slot ini luar biasa, Pak. Judi online luar biasa. Lebih ngeri kejahatannya daripada narkotika. Kenapa aku bilang begitu? Orang pakai narkoba, pakai narkotika, sembunyi-sembunyi. Tapi orang main judi online, asalkan ada paketnya, ada tempat nongkrongnya, pasti main. Boleh itu Ustaz, haram. Ustaz pakai manual. Pakai aja, dengan kawan, aku juga. Kalau usah sendiri-sendiri dan ambil. Haram itu Ustaz main judi online, haram. Tapi aku tidak pakai chip. Aku main slot tidak pakai chip, mau pakai chip tidak pakai chip, haram. Kenapa haram tidak? Tapi tidak pakai chip, kau bisa lalai dari panggilan Allah. Betul? Hayya 'alas shalah. Wah, itu jawabannya. Hayya 'alal falah. Syukuri. Beda jawabannya. Ustaz, kenapa hafal? Dulu suka juga main. Sekarang ketahuan. Tak pakai jin bisa melalaikan dari panggilan Allah. Melalaikanmu menjadi tugas sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat. Haji apa? Menjadi online anggota bapak. Bapak saya nggak bisa, aku kuliah pula bandarnya, sanksiun. Nggak pakai jin saja haram, apalagi pakai jin. Tapi menang Ustaz, menang kau menang uang haram, kau kasih makan anak istrimu, Pak, akan pernah menjadi darah daging. Sedang yang baik ada yang kita kasih belum tentu baik, apalagi yang haram yang kita masukkan. Kenapa kita sampaikan ini? Tapi ini dulu ya. Bagaimana caranya Isra Mi'raj ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Patuh sama aturan Allah kan bagian dari iman, bagian dari takwa. Betul? Bagaimana kita mau sanggup melayani masyarakat? Bagaimana kita mau jadi orang yang berguna? Kalau ketika kita diberikan kenikmatan, tapi kita sia-siakan. Ada yang menasihati kita, sekalipun anak kita, jangan pernah kau pandang itu anak yang kau lahirkan, Bapak Ibu, selagi error yang dicakapkannya, maka ambil hikmah dan pelajarannya serta terapkan dalam kehidupan. Ini kesenangan, jangan sampai kita lupa. Gak ada harta pakai kekuatan, gak ada kekuatan pakai ilmu. Baliru anni walau ayat, sampaikan dari walau hanya satu ayat. Satu, hidup tahu syukur supaya kita nggak kufur nikmat yang dititipkan. Jangan lupa bantu yang maha kufur untuk senantiasa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Dua, apa hikmah daripada Isra Mi'raj? Ayo kita buka Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj. Sekarang saya mau nanya, Isra Mi'raj itu maunya Allah atau maunya Rasul?
Kami datang. Maunya Allah apa maunya Rasul? Allah. Kenapa maunya Allah? Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sekeliling Muhammad kuberikan keberkahan supaya kutunjukkan kepadanya sebagian tanda kebesaranku. Maka Rasul diberikan keberkahan. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya perlindungan. Andai kata hujan sekarang, ini yang di dalam, kena hujan tak? Kenapa tak kena hujan? Ada atap, inilah perlindungan. Makanya Rasulullah itu ketika berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, kenapa tidak hancur badannya? Karena Allah memberikan perlindungan. Allah yang punya maut, makanya Allah memberikan perlindungan. Isra adalah masuk akal manusia, Bang. Sepertiga malam Mekah Palestina tembus, tambah tadi naik ke langit sampai 7 petara langit menembus Sidratul Muntaha. Sudah sampai tadi di Mekah. Kalau akal manusia tidak nyampe, tapi kalau Allah yang punya maut, apa yang mustahil bagi Allah? Betul apa ya? Makanya awal fakta surah Al-Isra diletakkan kalimat subhana. Kenapa? Kalimat subhana ini adalah kalimat pujian, kalimat tasbih, kalimat pujian. Allah memuji dirinya sendiri dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat menakjubkan, menembus dua alam dalam sepertiga malam, tapi hanya Rasul yang berjalan, Nabi dan Rasul yang lain ada. Karena dalam bulan Rajab ini kita disuruh Allah untuk banyak memuji Allah dengan berzikir. Dengan apa, Pak? Dengan apa? Dengan apa, Bu? Alam zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kita tenang. Orang yang zikir hatinya tenang selalu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Zikir tenang. Nangis dibutuh berzikir. Kenapa? Teringat dosa, menetes air matanya sebanyak air mata yang menetes, Allah ampunkan dosa-dosa. Zikir. Maka bulan Rajab ini kita semuanya zikir, memuji Allah, membersihkan hati kita dengan zikir. Kenapa begitu, Ustaz? Maaf Bapak Ibu, ini sudah 23 Rajab. Akhirnya apa? Artinya apa? Kita ini sudah masuk di gerbangnya Ramadan. Bapak Ibu tadi masuk ke masjid, sebelum masuk ada gerbang yang dilewati. Ada, ini Ramadan punya gerbangnya Ramadan ini lah Rajab. Makanya di bulan Rajab ini kita selalu banyak membersihkan hati kita. Supaya apa? Nanti sampai di bulan Ramadan hati kita ini sudah bersih dari penyakit hati. Supaya apa? Nanti di ujung Ramadan Allah memberikan ijazah la'allakum tattaqun. Allah melantik kita menjadi orang yang bertakwa. Allah langsung yang melantik. Kalau Pak Gubernur dan dia melantik presiden, ini makhluk manusia yang bertakwa, hatinya bersih, bertakwa kepada Allah yang melantik langsung. Hanya supaya nanti di ujung Ramadan kita dilantik oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, maka bersihkan hati kita dari penyakit hati. Sebenarnya Ustaz, yang membuat kita hari ini punya penyakit hati, kenapa sih Ustaz? Jawabannya, kata seorang ulama bernama Asy-Syaikh Jalaluddin Rumi. Kata Maulana Rumi, kenapa kita sama kita kadang-kadang punya penyakit hati, suka iri, suka iri? Karena kata Maulana Rumi, kita tak dapat kunci nikmat hidup. Hidup ini ada kuncinya supaya nikmat. Karena kita tak dapat kunci kenikmatan dalam hidup itu, makanya kita ini selalu iri seperti orang. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu, Ustaz? Kata Syekh Maulana Rumi, kunci kenikmatan hidup cuma satu, tak ada yang lain. Apa yang satu itu, Ustaz?
Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepada kita. Selesai. Kalau kita sibuk mengurus punya kita tidak akan open punya orang. Tapi kalau kita sibuk mengurus punya orang, punya kita tidak teropen, terakhir punya kita diurus sama orang. Ibu sibuk urus laki orang, laki itu nggak mau urus, terakhir laki itu diurus orang. Mau itu? Bu, mama. Makanya jangan macam-macam. Awak sibuk urus bini orang, bini awak ke awak urus, terakhir bini awak diurus orang. Kenapa kita terlalu tertipu dengan bungkusnya orang punya? Nih, mengaji itu sedikit kita ngaji tasawuf, biar nyambung ngaji kita. Tentu lagi kapan aku sampai kemari. Ngaji tasawuf sedikit. Bu, emang dulu. Bu, emang dulu. Minum itu sama minum saya sama nggak? Hah? Sama nggak? Ibu pakai apa bungkusnya? Itu ada bungkus orang kok kecil. Apa memang botol sesuai ukuran orangnya ini? Ibu, minumku sama beda. Minum pakai botol, aku pakai tumbler. Bu, ini kalau orang punya penyakit hati, Pak, dia nggak dapat kunci nikmat hidup itu. Gara-gara bungkusnya lagi. Kenapa Ustaz? Enak kan Ustaz dari tumbler, tapi dari botol minumnya. Ini kan perkara bungkus. Sekarang bertanya, isinya sama-sama putih nggak? Isinya sama-sama air nggak? Kalau diminum sama-sama menghilangkan haus nggak? Ya sudah. Kalau manfaatnya sama, cuma bungkusnya yang berbeda. Kenapa harus lecok? Kenapa harus berisik? Kenapa harus ngurusin punya orang? Ini kan perkara bungkus. Isinya kan tetap air, airnya pun putih. Kalau diminum hausnya pun hilang. Hari ini yang membuat kita berlari karena kita tertipu dengan bungkus, tapi lupa dengan manfaat yang di dalam bungkus. Karena ini yang membuat kita tak tenang. Makanya dengan zikir itulah yang membuat hati kita tenang. Kalau hati sudah tenang, kita tak akan ngurusin orang. Ini kita sendiri kita urus. Jelas kok. Yang ngurusin punya tetangga yang banyak tingkat, tetangga beli kipas, ibu, kepanasan di rumah, ngapain? Coba tingkat. Tetangga beli AC, ibu kedinginan, gitu. Kau saya pikirin. Tetangga beli mobil, ibu beli mobil. Kenapa tak pusing pikirkan tetangga? Kau usah. Semua sudah ada porsinya. Maka tenangkan hati kita, dapatkan kunci kenikmatan hidup itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus zikir, Ustaz? Kata salah satu hadis tasawuf, setiap sesuatu itu ada pencucinya. Bu, dengar ya, Pak, simak Pak. Setiap sesuatu itu ada pencucinya. Dan pencuci hati itu zikrullah. Nyambung ya. Setiap sesuatu ada pencucinya dan pencuci hati itu zikrullah. Ibu cuci baju kotor pakai apa? Sabun, pakai deterjen. Itu baju yang kotor dicuci pakai deterjen, bersih nggak? Wangi nggak? Kenapa? Alat pencucinya cocok. Ibu, cuci piring sama gelas kotor pakai apa? Santai. Itu gelas sama piring yang kotor dicuci pakai santai, bersih nggak? Wangi nggak? Kesel nggak? Kenapa kesel? Lemaknya hilang. Kenapa lemaknya hilang? Karena santai membasmi lemak. Makanya ibu kalau berwudu badannya ibu macam sedang aktif. Gak usah sok-sok sedot lemak bu. Santai itu membasmi lemak. Minum 3 kali sehari, lemak pun habis. Jangankan lemak, nyawa pun hilang. Tanggung gigi Allah orang sedot lemak.
sulam-sulam alis, tato-tato alisnya cantik, dicukurnya habis, nanti mau undangan, digambarnya lagi balik, kan rokok, jijik awalnya dia. Apalagi ibu kalau sulam alis, kalau sudah berlaku, pangkal pukul, ujung lancip, pangkal pukul, ujung pukul, diulang balik, 4 jam di depan kaca, itu kerjaannya. Yakin, jangan kau suka merubah ciptaan Allah. Kami kan mau cantik juga, yang melarang kau cantik siapa? Yang tak boleh itu merubah ciptaan Allah untuk cantik. Kalau cantik silakan, bersolek, berdandan silakan, tapi cantik niatkan untuk siapa bu? Bu, cantik niatkan untuk siapa? Suami siapa? Nah, suami orang pun judulnya suami bang. Suami siapa? Suami sendiri. Kalau suami sendiri banyak orang sekarang, perempuan sekarang bersolek bukan suaminya sendiri, untuk suami orang. Satu tahun aku korban. Kalau yang mikir aneh-aneh tentang bini itu kamu, ini korban curhat ini pak. Korban curhat kamu. Saya pernah tahu, selama di salah satu provinsi tengah malam di dalam mobil, biasakan saya berdua, saya sama asisten, sama supir. Saya kan kalau habis ceramah saya pakai baju begini. Selesai ceramah saya buka baju, pakai kaos, lepas peci. Saya istirahat di belakang tidur. Nah tengah malam itu entah kenapa, kok mobil saya di stop. Ya berhenti dong. Waktu mobil berhenti, aku ngelamun, tanya sama supir, kenapa aku berhenti? Oke, kenapa? Itu di depan ada yang stop. Siapa yang stop? Cewek, perempuan. Tengoklah. Iya, perempuan dia. Pertama tengok kakinya. Kenapa kakinya ngambang atau jejak kan gitu? Kalau ngambang kuntilan ancam aja kan begitu. Tengok kakinya jejak. Berarti manusia. Perhatikan betul-betul lagi kaki. Takut makhluk astral. Kalau bapak makhluk astral, makhluk astral itu muka bermekap, alis bercelak, bibir begitu, tengok ke bawah, kaki berbulu, nah ini bencong. Nah ini ancam aja nih, nggak ada masalah nih. Tapi aku tengok kakinya berbulu, berarti perempuan muda. Cantik, cantik, diketuk dia kan jadi delap kamu. Bukan. Kenapa kau setelah aku? Gimana bang? Jam malam ini belum ada panggilan bang. Wah, masih aku. Pakai peci, aku bilang, kau tahu? Aku Ustaz. Aku bilang, dijawab. Ustaz pun gak apa-apa lah, sambil berenang aja udah. Perempuan model cantik bukan untuk kakinya tapi untuk kaki orang. Aku tidak melarang budak-budak cantik, tapi jangan sampai cantik itu merubah ciptaan Allah. Sulamalis, cukuralis, katoalis, haram. Gak usah tengok-tengok alis orang muda, tengok aja. Makanya setiap sesuatu itu ada bentuknya, menciptakan hati zikir. Dengan zikir itulah yang akan mengikis penyakit hati dalam diri. Nah, kalau di gerbang Ramadan hati sudah bersih dari penyakit hati, insya Allah di ujung Ramadan takwa itu akan dihidupkan Allah di hati kita. Umpama pesawat, datang pesawat Saudi Arabia mendarat di Bandara Sultan Toha, membawa jemaah haji provinsi Jambi mendarat. Waktu mau mendarat, pilot itu kan ngomong, Pak, landing position, posisi mendarat, tempat mendarat, kan begitu kan pilot. Operator jawab, maaf, nggak bisa mendarat. Kenapa? Tempat pendaratan belum selesai dibangun. Tempat pendaratan belum steril.
Pertanyaanku, kalaulah dipaksa sama pilot di mendarat, tergelincir nggak pesawat? Tergelincir nggak kira-kira? Kenapa tergelincir? Pendaratan belum siapa. Tapi syukurnya pilot itu kan. Maka apa kata pilot? Oke, kalau memang belum siap pendaratan, aku akan cari tempat pendaratan yang lain yang siap menerima aku. Ini cari bandara lain yang siap menerima dia dan siap untuk didarat. Maknanya apa Ustaz? Ini bukan sekedar pesawat dengan landasan Pak. Ini perkara takwa dengan hati. Pesawat ini ibarat takwa. Bagaimana takwa itu menyangkut ke dada kita? Bagaimana takwa itu menghinggap di hati kita? Kalau tempat hinggapnya takwa itu masih menyimpan dengan kita. Bagaimana takwa itu mau sampai kepada kita? Kalau tempat hinggapnya takwa itu di hati kita belum siap untuk menerimanya. Makanya jangan heran kalau orang di bulan Ramadan dia tetap puasa, dia tetap tarawih, dia tetap sedekah, dia tetap ikut tadarus, tapi puasanya dan amal-amal yang dia kerjakan di Ramadan tidak membantunya berubahnya menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan itu pergi. Kenapa? Menyambutnya masih punya penyakit hati di dalam. Maka Allah akan berikan ketakwaan di dalam. Maka di bulan Rajab ini, yang kedua, hikmah Islam kita itu berbanyak berzikir agar hati bersih, kita dapatkan kunci kenikmatan dalam dunia dan Allah akan menjadikan ketakwaan kepada kita. Amin. Amin. Nah, nyambung ya. Saya kira ngajinya nyambung hari ini. Sampai jam berapa ini Pak? Udah setengah 12. Tadi aku ceramah jam 10 ya Pak. Udah sejam setengah ini. Udah ya. Udah ya Pak ya. Udah lah kan dua kan Pak. Udah ya. Satu lagi perkara masjid. Satu lagi perkara Lailatul minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Saya lanjut nanti malam. Di mana? Masjid apa Pak? Hah? Nurul Yakin. Nurul Yakin mana? Rawasari. Nah, ini yang poin kedua dan poin selanjutnya dari Islam ya. Nah, yang pertama tadi apa? Hidup harus tahu syukur. Nikmat yang paling berat nikmat senang. Dengan karena nikmat senang kita lupa sama yang kasih nikmat, terus kita jadi kufur nikmat. Hakikat syukur 3, terima, nikmati, dan jangan kecewakan yang memberikan kenikmatan. Hikmah daripada syariat apa? Yang kedua tadi apa? Perbanyak berzikir. Dengan zikir di bulan Rajab ini maka menjadi persiapan kita menuju gerbangnya Ramadan. Hati kita bersih, insya Allah hati yang bersih, kita tak akan saling iri dengki, kita tak akan bentok-bentokan, kita akan bersatu kembali, perpecahan akan hilang. Kemudian apa? Hati yang bersih akan mampu menemukan kunci kenikmatan hidup. Kunci kenikmatan hidup akan membawa kita kepada keberkahan hidup. Keberkahan hidup membersihkan hati kita. Hati yang bersih akan memberikan ketakwaan yang langsung Allah latih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja bisa saya sampaikan. Sejam setengah sudah bercakap. Bapak Ibu memang tak terasa, tapi mulut dia hampir mati. Bercakap dulu, berkoyak dulu. Saja kita mendoakan semua Bapak Ibu yang saya tinggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua yang saya tinggalkan semua tetap senantiasa dalam keistiqomahan. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan pemimpin kita, umarok kita senantiasa diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di Provinsi Jambi ini, menjadi lebih baik ke depan Provinsi Jambi di tangan orang yang ahli, di tangan orang yang sudah Allah pilih untuk memimpin negeri Jambi ini. Amin. Selamat sukses Bapak, sehat-sehat selalu sampai nanti di akhir masa jabatan insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk negeri Jambi. Amin. Saya nanti mungkin istirahat, besok saya harus balik ke Jakarta. Doakan saya sehat-sehat ya Bapak Ibu. Doakan saya selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya dimanapun saya berdakwah, senantiasa Allah menjaga dan melindungi saya. Terima kasih. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل جميع حسناتنا واغفر جميع سيئاتنا واهدنا الصراط المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا خصوصا على حاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين.